begini, itu enggak pada wajar. Dan dia berani si Purbaya itu mengungkapkan. Ya. Paling tidak seandainya pun nanti mau dipecahkan dengan cara apa, orang sudah mulai berpikir, iya lain kali nggak boleh begini ya. Tapi kalau didiemin aja, nanti pejabatnya bilang, aku begini gila-gila itu juga dulu itu juga bener aja tuh. Oke, Pak Fuad. Banyak yang belum tahu siapa sebetulnya Pak Purbaya sebelum dia menjadi Menkyu. Ini sepertinya kayak sosok nobody, kemudian menjadi somebody, dan sekarang versus everybody. Pak Fuad mengenal Pak Purbaya secara personal tidak? Atau at least di kalangan ekonom gitu, sepak terjangnya gimana Pak? Enggak, saya tidak mengenal secara pribadi gitu ya sebelum-belumnya, kecuali tahu itu kepala LPS gitu. Cuman itu aja, sebatas itu. Jadi tidak mengenal, tidak ada punya hubungan apa-apa gitu ya. Tapi saya memang melihat dia jadi Menteri Keuangan dan dia menjadi berani berbicara macam-macam ya, tidak hanya menyenangkan semua orang, asal aman. Kan semua orang itu sekarang boleh bilang posisinya dipertahankan, udahlah jangan banyak ngomong, pokoknya posisi kita udah enak, udah kita begini aja gitu kan. Main aman Dia kan jadinya. main aman. Dia kan tidak main aman. Bahkan yang sangat sensitif itu kan bus itu kan. Kan sensitif. Ada usaha. Sekarang bus diperpanjang misalnya akan diperpanjang dari 60 tahun. Restrukturisasi. Itu tambah 45 ke babak 60 belur tahun. bagi negara itu. Kenapa kalau diperpanjang 60 tahun? Lu malah berarti menambah beban bunganya, itu kan tambah 20 tahun beban bunganya. Kan tetap dibayar. Itu mah tidak. Meskipun setahunnya jadi lebih kecil ya Pak nominalnya kalau misalnya diperpanjang jadi 60 tahun tenornya. Iya, tapi yang kan harus dibayarkan per tahunnya jadi lebih rendah kah? Iya, tapi kan totalnya kan tetap bunganya kan tetap naik gitu kan. Malah banyak uang yang bank-bank itu udah, daripada pasti customer baru dia terusin aja, ada customer itu 20 tahun lagi. Itu bukan solusi, terus terang aja bagi para ekonom itu bukan solusi kalau memperpanjang seperti itu. Tapi sudah benar bayar utang wush tidak pakai APBN, itu udah benar ya Pak? Menurut saya sudah benar. Udah cocok itu. Udah. Nanti bagaimana solusinya, tapi sekarang ini, dulu ini gara-gara ya, ini juga untuk peringatan bagi pejabat sekarang pun diperingatin ini. Dulu semua ekonom, hampir seluruh ekonom mau teriak-teriak jangan sampai ini proyek ada, diterusin ini proyek bus. Ya, dulu kan udah diperingatin benar, sampai sudah kejadian udah dilaksanakan di tengah jalan masih kita, termasuk paling tidak saya sendiri bilang, udahlah cut loss saja lah. Daripada cuman ke Bandung ke sini kan masih banyak alternatif ya kan. Tapi kalau Jakarta, Surabaya ya, kemudian mungkin masih oke, jauh sekaligus bisa lebih murah, itu adalah tekniknya. Kalau tidak yang gila-gila, ini kan masa ya udahlah, nggak usah diungkapkan lagi ceritanya yang per kilo lebih mahalnya, nggak ketulungan bukan 10-20% tapi 200-300% kan nggak benar gitu kan. Jadi itu perlu benar diingetin, tidak mau sekarang udah kayak begini masih bicara ya ini kan begini itu enggak pada wajar. Dan dia berani si Purbaya itu mengungkapkan. Paling tidak seandainya pun nanti mau dipecahkan dengan cara apa, orang sudah mulai berpikir, iya lain kali nggak boleh begini ya. Tapi kalau didiemin aja, nanti pejabatnya bilang, aku begini gila-gila itu juga dulu itu juga bener aja tuh. Jadi Pak Purbaya yang memulai sebetulnya pembicaraan soal wush ini dengan bilang bahwa tidak akan menggunakan APBN untuk bayar utang wush. Kemudian bergulir sampai akhirnya terakhir ditanggapin Pak Jokowi juga kan, Mas Hensat kan, dan ketika ditanggapi Pak Jokowi mengatakan bahwa ya kita memang tidak cari untung, ini adalah investasi sosial dan segala macam. Pak Purbaya kelihatannya agak ngerem juga tuh ketika sudah mendengar responsnya Pak Jokowi, ya gak sih? Iya. Ada benarnya juga Pak Jokowi kata Pak Purbaya. Ada benarnya, tapi kan dia tidak bilang Pak Jokowi benar kan, jadi artinya sebetulnya ada yang disembunyikan. Yang saya kaget itu dulu waktu Pak Jokowi jadi presiden nggak ada tuh ucapan bahwa ini tuh sebetulnya tidak cari untung dan lain-lain. Bahkan beliau selalu bicara tentang investasi yang balik kan. Beliau selalu bicara tentang berapa banyak investor yang sudah mau invest. Jadi artinya nggak pernah tuh dibicarakan bahwa kereta cepat ini ujung-ujungnya adalah sosial. Ini kan baru-baru aja setelah kelihatan bahwa memang sulit sekali negara mengembalikan itu. Justru kontroversi yang bikin deg-degan pada saat Pak Mahfud bilang nanti kalau
Cina minta Pulau Natuna tuh gimana gitu kan. Nah itu kan jadi kemana-mana tuh arahnya. Jadi kehadiran Purbaya ini justru menguak beberapa hal yang tadinya tertutupi. Sebetulnya biasa aja sih, setiap presiden tuh selalu punya menteri-menteri yang unik ya, atau anggota kabinet yang unik. Di Prabowo ini mungkin selain Purbaya ya Teddy lah ya. Terus kalau sebelumnya kan SBY ada Dahlan Iskan tuh yang lempar-lempar kursi di gerbang tol. Di Pak Jokowi mungkin Susi Pujastuti ya. Nah tapi yang menggebrak luar biasa dan berimbas ke pemerintahan secara keseluruhan memang Purbaya, karena dalam waktu singkat kan? dalam Mas waktu Hensat? singkat, Kurang karena dari 2 bulan. iya jadi gini, dalam ilmu komunikasi itu ada konsistensi kognitif, itu yang saya sering bilang. Pak Jokowi itu memanfaatkan konsistensi kognitif. Kalau dalam sepak bola itu Sintayong lah, karena ada harapan ingin nembus Piala Dunia, dan Sintayong seperti bisa memenuhi harapan itu, makanya kemudian cepat sekali popularitasnya naik. Nah Pak Purbaya juga gitu, dan Pak Purbaya sebetulnya memulainya tidak dengan baik tuh. Iya. Hari pertama langsung. Tapi kemudian dia minta maaf kan, minta maaf Langsung dengan blunder hari gayanya. pertama. Iya, minta maafnya juga, wah ternyata saya ini terlalu cowboy gitu. Nah setelah itu dia mulai memberikan hal-hal yang membuat masyarakat gini loh. Jadi masyarakat tuh belum tentu juga memahami bahwa gelontoran 200 triliun itu harus melewati Himbara dulu baru kemudian sampai ke dia, atau misalnya ada trickle down effect atau apapun itulah namanya. Tapi yang didengerin masyarakat adalah, wah negara punya 200 triliun terus diturunin nih dikucurin sama Pak Purbaya. Makanya itu tadi anggapannya, wah ini kita bisa tajir bareng-bareng. Kemudian dia juga ngomong, ayo kita kaya bareng-bareng, jangan cuma kerja, jadi harus ada tabungan, harus ada investasi, ayo kita kaya bareng-bareng. Jadi yang disampaikan Purbaya itu beda aja. Dan kalau Mbak Zilvia ingat, nggak banyak menteri-menteri Pak Prabowo yang berkomunikasi ke rakyat secara langsung. Dulu ada pimpinan sebuah lembaga yang harusnya berkomunikasi, nggak berkomunikasi dengan rakyat. Sekali komunikasi, blunder tentang kepala babi itu kan. Nah sekarang dia sudah tidak jadi, terus dia mau komentari gitu. Purbaya. Jadi maksud saya, sebut aja ya, Bang Hasan Nasbi kan sekarang sudah tidak. Oh gitu ya. Oh iya. Sebut aja lah Mas Hensat. Nggak, saya nggak ingat namanya. Kan Bang Hasan Nasbi, mantan kepala PCO, menyampaikan bahwa itu tidak baik tuh di kabinet antar sesama pejabat saling mengkritik secara terbuka, itu baku tikam. Iya, mantan pejabat juga sebaiknya tidak mengkritik pejabat kalau menurut saya sih. Karena kan jadi rame kan akhirnya. Nah tapi balik lagi ke yang tadi itu. Jadi maksud saya, coba dari ratusan anggota kabinet, ini termasuk wakil menteri dan kepala badan ya, kan gak banyak yang bisa bicara langsung dengan rakyat tanpa menimbulkan kontroversi gitu. Ada yang katanya kepintarannya disembunyikan, itu kan menimbulkan kontroversi itu. Jadi yang kemudian berbicara lugas ke rakyat diterima dengan baik, ya memang akhirnya baru Purbaya. Ya memang not to mention Mas Pras ya, Mas Pras menggantikan fungsi sebagai juru bicara tuh bagus banget. Mensesnek ya, Mensesnek. Tapi dia kan bicara dalam konteks program-program kenegaraan gitu ya. Kemarin Mas Teddy juga sudah mulai. Tapi yang lain-lain kan setiap kali bicara tuh salah aja gitu terus-terusan tuh. Ini di awal-awal bertubi-tubi itu ya. Betul, ini pajak Giliran tanah tuh, dinaikin aja supaya masyarakat nggak ada yang punya rumah di tanah gitu kan. Hal-hal kayak gitu kan justru jadi menimbulkan kontroversi. Ya, sampai akhirnya ada demo Agustus. Ya. Itu titik baliknya ya. Kalau menurut Pak Fuad, demo Agustus dan awal September itu di mana sempat terjadi kericuhan, itu menjadi titik balik buat Pak Prabowo yang akhirnya salah satu strateginya adalah melakukan reshuffle kabinet. Iya. Sebetulnya ya Pak Prabowo itu dari mulai menjabat, dan itu sekarang ini boleh dibilang diterusin oleh Purbaya juga. Itulah Purbaya itu menerusin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terus terang aja. Pak Prabowo itu benar secara ekonomi. Ini yang mesti dilakukan dalam keadaan seperti ini, mentok ke sana sini kayaknya nggak apa-apa. Dimana kalau dengar cerita Pak di sana uang digarong, dirampok atau dijarah, itu kan begitu. Di sana bingung. Beda sekarang dia mulai yang dalam jangkauannya dia sendiri. Di samping ngomongin orang-orang hukum suruh pada ngambil tindakan. Tapi dia mulai apa? Yang dilakukan adalah
metani APBN. Metani tahu? Apa tuh Pak? Ya, itu. Melototin? Bukan? Ya melototin Melototin lah ya, Jawanya oke. ya. Itu jadi kalau orang itu putu tuh di satu-satu tuh diliatin. Putunya di rambut itu dipetani orang Jawa bilang. Itu mulai APBN. Dilihat sini anggarannya. Dilihat. Itulah terjadinya efisiensi. Ingat waktu ada efisiensi 200-300 triliun itu dari situ. Dilihat. Ini nggak benar ini sekian. Itu ditarik dari Kementerian Keuangan. Ditarik dari ini. Coba dilihatin deh. Satu-satu itu dapatkan uang yang banyak itu loh. Mulai. Ini kira-kira pegangannya apa? Kalau ini anggarannya dihemat segini sebetulnya berdampak apa tidak? Emang tidak begitu berdampak, dan buktinya apa? Ya pertumbuhannya begitu juga. Yang berdampak itu kan kelihatan orang-orang yang biasa dapat itu mungkin yang berkuar-kuar. Tapi secara ekonomi bertumbuh nggak? Dampak nggak dampak. Dampak karena apa? Diambil duitnya, diefisiensikan, tapi tidak berdampak. Tidak apa-apa kepada masyarakat sebetulnya. Nanti ini digunakan yang nanti akan berdampak kepada masyarakat gitu loh. Itu dapat 300 Jadi nggak apa-apa ya narik duit yang tidak terserap dari kementerian itu, Enggak, balikin ke bukan tidak negara. terserap aja, tidak terserap dan nantinya akan jadi markup. Terus terang aja yang akan di markup itu luar biasa. Pasti ada kalau saya ceritain ya nanti inilah ya kurang Nggak pas apa-apa, lah ya. Cerita dikit lah Pak, Orang nggak apa-apa. misalnya pembelian alat tulis beratus miliar dan ini itu kayak gitu-gitu aja. Apalagi kan ini udah akhir tahun nih, biasanya kan Udah belanja, rutin aja begitu. anggaran habisin Itu, anggaran. Udah dan anggaran itu harus habis katanya. Ya. Kalau nggak perlu kan jangan. Kalau harus habis kan artinya bisa macam-macam itu artinya kan. Padahal anggaran itu yang sebenarnya ini kita udah kebalik-balik pokoknya saya bilang. Anggaran alhamdulillah ini kita bisa tidak pakai. Bila kita bisa ini hemat. Artinya kalau mau dipakai yang nggak bener itu nggak nambah pertumbuhan ekonomi, Iya, tapi iya sudah dong. dicuci otaknya pertumbuhan ekonomi gimana. Kalau dipakai bener itu memang harus dilakukan. Ini kalau wah nggak usah lah, nggak usah dipakai kalau kayak begini. Nah, jadinya harusnya itu memang dipakai yang sebenarnya. Ini kalau dipakai tidak akan mengganggu pada pertumbuhan, makanya disalurkan kepada yang akan benar. Jadi Pak Prabowo itu mainnya main cash. Itulah memang yang sebenarnya itu dari cashnya itu bagaimana itu arus uangnya, follow the money. Itu yang kemudian diterusin sekarang alhamdulillah ada pembantunya nih sekarang namanya Purbaya meneruskan arus kasnya itu dilakukan gitu kan supaya benar. Dan itu memang sebenarnya begitu. Termasuk untuk program MBG Pak Fuad. Kan program MBG juga sempat terjadi perdebatan tuh. Pak Purbaya mau narikin MBG yang tidak duit MBG yang tidak apa terserap yang salah kan. dengan ditarik apa yang salah? Walaupun itu program memang presiden Program kalau unggulan. program jangan berkedok. Oh ini programnya presiden aman, duitnya berapapun juga gitu kan? Nggak begitu. Oh presiden itu programnya, uangnya bagaimana kalau nggak dipakai sini gua ambil. Jadi pejabat-pejabat yang terlibat di situ akan lebih tersengat kan. Wow ini harus dilaksanakan dengan baik, dipercepat programnya. Memang begitu. Semestinya memang begitu. Itulah yang namanya kas yang benar, ekonomi itu yang benar seperti itu. Jadi di benar sini ya? udah salah kaprah sebetulnya. Pak Purbaya mengatakan bahwa dia itu perpanjangan tangan Pak Prabowo versi halus. Iya memang benar, terus terang aja dia terusin dari program efisiensinya Pak Prabowo yang cash, menurut semua dia harus kasnya dan itu semuanya dapat kakak di sini, pokoknya yang kacau benar, udah diterima. Makanya banyak orang yang terbelalak. Aduh ini, nah sekarang Pak Prabowo Kesenggol juga, ya. Pak Prabowo udah banyak kerjaannya nih, ada alhamdulillah Purbaya kebetulan kok nerusin cocok ini kan. Oke, Nah, nah tapi saya nggak ngeliat ke sana tuh. nah coba Mas Jadi Hensat. saya tuh ngeliatnya Purbaya itu memang diuntungkan dengan keadaan. Jadi pada saat dia bicara santai ke masyarakat, kasih optimisme, dia dibantu oleh anggota kabinet lain jadi lebih populer. Bayangin dia lagi santai ngomongin optimisme gitu, tiba-tiba ada yang ngelaporin kalau bikin meme-meme itu kan. Nanti kalau ada meme-meme ini dilaporin nih sama kadernya, terus saya bilang, wah saya nggak tahu tuh. Kader apa nih? Kader Bahlil maksudnya. Ya, itu bagian Sylvia aja lah yang menjelaskan nama-nama itu. Mas Hensat Nah ini. jadi Pak Bahlil tuh ngebantuin Purbaya tuh, jadi dia lebih ngetop. Nah tuh kan bener kan Tapi ada. kan yang laporin bukan Pak Bahlil. Iya, tapi kan masyarakat itu kan kayak gini loh. Kadang-kadang tuh pejabat kita tuh suka insulting our intelligentsia gitu ya, disangkain tuh kita tuh goblok semua gitu. Pada saat wah saya nggak tahu tuh ada yang melapor-laporkan gitu, masyarakat langsung come on lah,
Mana ada anak buah yang bekerja tanpa sepengetahuan atasannya kan atau ketuanya gitu. Nah itu ketolong tuh Pak Purbaya makin naik lagi. Oh, ketolong dari reaksi. Ya karena ada reaksi ya. negatif yang membuktikan bahwa sosok Purbaya ini pejabat yang benar. Nah itulah, nah yang sebetulnya saya ingin garis bawah itu juga tentang kesabaran masyarakat itu juga loh. Masyarakatnya juga nggak tahu kan, kita nunggu optimisme ini sampai berapa lama, walaupun saya percaya ini ada prosesnya. Nah kalau kemudian Pak Purbaya terlena, terus kemudian kita terus ambung-ambungkan gitu kan, media kan sering masih sampai hari ini kan naikin Pak Purbaya terus tuh. Itu Ya, he becomes media darling ya kan dia sekarang. jadi media darling dan diundang mana-mana. Netizen darling. Ya, dan semuanya suka gitu sama dia. Ah. Tapi kalau nanti pembuktiannya nggak ada kan jadi Ya, repot balik gitu. lagi harus dibuktikan memang, Ya. jangan sekedar omon-omon.